Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa supaya semua kita dalam keadaan baik-baik dan bisa mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Oleh sebab itu, kami dengan sukacita, dengan terbeban supaya apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami bisa menjadi milik semua orang. Artinya bisa didengar semua orang dan juga bisa dialami oleh setiap manusia. Jika Anda mau buka hati, tetapi jika Anda tidak mau buka hati, ya itu kembali kepada masing-masing. Tetapi tidak ingin menerima keselamatan itu, terus kami berdiam diri. Kami tidak ingin menerima kebaikan Tuhan, terus kami berdiam diri. Kami berdosa kalau kami berdiam diri, karena Tuhan memerintahkan di dalam firman-Nya bahwa pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Barang siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Ini menjadi tanggung jawab dan tugas kami sebagai orang yang sudah mengalami Tuhan, maka kami harus terus memberitakan, terus harus menyaksikan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini, kembali kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, tadinya dia tidak percaya, tetapi Tuhan Yesus menyatakan dirinya, Tuhan Yesus menyatakan kuasanya lewat penglihatan dan juga lewat suara yang didengar secara audible. Nah, inilah yang membuat narasumber tidak bisa membantah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak bisa dibantah karena narasumber mengalami sendiri. Ya, kalau Anda belum mengalami, mungkin Anda masih tidak percaya. Kalau Anda belum mengalami, Anda mungkin menghina. Kalau Anda belum mengalami, Anda mungkin menganggap ini berita bohong. Tetapi tidak masalah. Karena kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Nanti pembuktiannya sebentar nanti. Bahwa hanya orang yang berseru kepada Tuhan Yesus yang akan diselamatkan. Itu jelas tertulis di dalam Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 jelas bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, hanya Dia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Nah, yang tidak percaya berarti binasa. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Di bawah kolong langit loh. Jadi saya percaya semua yang menyaksikan acara ini berarti Anda semua tinggal di bawah kolong langit. Karena kalau Anda sudah tinggal di atas langit, maka Anda tidak menyaksikan YouTube lagi. Anda tidak menyaksikan video lagi. Dan inilah adalah firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya bermanfaat, kiranya bisa menolong, kiranya bisa mencerahkan dan menyadarkan kita semua. Oke, kita sambut narasumber kita, Bapak Firkam.
Ya. Shalom Pak Firkam. Iya, shalom Bapak. Selamat siang Pak. Puji Tuhan, sore hari ini saya hadir di TV channel Bapak Yusuf Manubulu. Terima kasih Puji Pak Tuhan. karena sudah Ya. memberikan saya kesempatan untuk bersaksi di salurannya Bapak. Hai Baik. semuanya, Apa kabar, Pak? sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan. Apa kabar, Baik, Pak puji Tuhan Firkam? Pak. Iya, puji Tuhan. Baik, puji Ya. Tuhan. Baik Kameranya bisa Pak. Puji turun. Tuhan, baik. Iya baik, Ya. puji Tuhan. Ya. Kameranya bisa turuni sedikit Pak, biar agak presisi dengan layar. Diturunkan. Ya, oke, mantap. Ya, terima kasih Pak, atas kehadiran Bapak di link ini, dan kesaksian Bapak akan memberkati banyak orang. Bagaimana Bapak dari seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan kuasa Tuhan dinyatakan, bagaimana Bapak mendengar suara Tuhan dan juga mendapatkan penglihatan, sehingga Bapak menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita akan dengarkan kesaksian daripada Bapak Firkam. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Silakan Pak Firkam. Ya, silakan Pak. Fikram. Ya, Pak Fikram. Pak, layarnya bisa ini Pak, dituruni sedikit Pak layarnya, agak berubah posisi. Shalom semuanya dan selamat siang semuanya. Pak Fikram, shalom dan selamat siang semua. Ya Pak. Kameranya dituruni sedikit Pak, kameranya. Turuni lagi Pak, kameranya. Turuni lagi. Seperti tadi Pak, turuni. Ini Pak. Ya, sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Turuni sedikit lagi. Ini Pak. Ya, oke. Oke. Ya, shalom semuanya, selamat sore semuanya. Waktu Indonesia bagian tengah. Perkenalkan, nama saya Fikram. Tepatnya Fikram Rauf. Saya berasal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan pada hari ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan saya selama berjalan 14 tahun. Kebaikan Tuhan dalam hidup saya, bersama saya, istri dan anak-anak, ketiga anak saya itu luar biasa. Sebelum saya lebih jauh, sekali lagi saya perkenalkan diri bahwa nama saya Fikram Rauf, berasal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Kenapa bisa saya dipulihkan Tuhan, bertemu Tuhan, sekalipun itu hanya melalui pendengaran, sekalipun itu juga hanya melihat Tuhan melalui cahayanya Dia. Dan sore hari ini saya ingin menyaksikan dan membuktikan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kehidupan saya pada saat ini. Oke, saya dari awal untuk menyaksikan Tuhan. Saya bertemu Tuhan melalui suara, melalui perjumpaan itu dengan cahaya dalam bentuk wujud manusia itu pada saat ketika saya masuk ke dalam gereja bersama dengan istri saya. Oke, jadi mungkin saudara-saudara yang menyaksikan kesaksian saya pasti sudah tahu melalui nama saya siapa, Fikram Rauf. Pasti kita akan berpikir Fikram Rauf, apalagi marganya di belakang Rauf. Pasti semuanya sudah tahu bahwa ternyata marga Rauf itu adalah Muslim. Ya memang benar, saya asal muasalnya dari sana, dari Muslim, dan mohon maaf bagi keluarga saya dan saudara-saudara saya yang menyaksikan kesaksian saya pada hari ini. Ini bukan untuk menghina, ini bukan untuk mendiskriminasi, tetapi saya membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak memilih agama, tetapi Tuhan Yesus memilih kita secara pribadi dengan perjumpaan yang luar biasa. Jadi asal muasalnya saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan saya, dalam kehidupan saya yang mungkin begitu
maaf terlalu berat. Jadi papa saya almarhum dengan mama saya almarhum adalah seorang pasangan suami istri yang luar biasa. Jadi papa saya adalah seorang Muslim. Mama saya dulunya seorang Kristen. Dengar baik-baik, mama saya dulunya seorang Kristen. Mereka berjumpa melalui pertemuan yang luar biasa. Dan ketika mereka menikah dan mama mengandung saya dalam kandungannya 4 bulan. Saya belum lahir. Tetapi dalam usia 4 bulan itu, papa dan mama saya itu terpisah oleh karena sesuatu hal yang saya tidak perlu cerita panjang kali lebar. Hanya mereka terpisah dan mama menjalani kehidupannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang janda juga, dan papa saya almarhum juga menjalani kehidupannya sebagai seorang laki-laki. Nah, saya terlahir dalam kehidupan itu menurut waktu saya masih kecil itu saya tidak punya apa-apa. Padahal papa saya ada, tapi karena cerai. Jadi saya lahir di tahun 1985. Tanggal 2 Oktober 1985 saya lahir di dunia ini. Lalu singkat cerita, mama menjalani kehidupannya dengan sebagai seorang wanita yang kuat, melahirkan saya dan membesarkan saya dalam usia 4 tahun. Nah, usia saya 4 tahun, almarhum mama menikah lagi dengan seorang laki-laki baik. Nah, alkisah saya kenapa saya mungkin yang menyaksikan siaran TV ini, siaran channel ini, itu mungkin merasa aneh dan bingung, kok katanya Muslim, tapi kok kenapa bisa hidup dengan mama dengan papa barunya. Nah, singkat cerita gini, mama saya bercerai dengan papa saya, lalu mama kembali di ajaran lamanya, itu seorang Kristen Katolik, lalu menikah lagi dengan seorang Kristen Protestan. Nah, mereka menjalani hubungan suami istri dan saya sudah ada di dunia itu pada waktu usia saya 4 tahun mereka menikah. Nah, papa yang kedua saya ketika usia saya sudah mulai masuk 16 tahun itu, mereka berdua tidak tahu bahwa selama saya tinggal di keluarga papa, yaitu nenek saya itu di kota Sidrap, itu ternyata saya selalu belajar tentang tentang ajaran agama papa saya, yaitu Muslim Islam. Jadi saya belajar, saya mendengar, mereka selalu mengarahkan kepada saya, padahal jadi mereka tahunya mungkin saya pada waktu itu adalah karena mengikuti mama, padahal mereka tidak tahu hati saya kemana. Nah, ketika saya mulai belajar mengenal itu, dan akhirnya sedikit demi sedikit saya paham. Dan sedikit demi sedikit juga saya mulai belajar pada waktu itu, walaupun hanya sedikit, tapi saya belajar. Saya belajar itu ya ikut sholat, mulai ikut sembahyang di masjid pada waktu masih Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kedua orang tua saya dan papa kedua saya tidak tahu bahwa sebenarnya saya adalah sosok yang berbeda dari mereka berdua. Tetapi ketika ada satu cerita yang luar biasa ketika saya sudah mulai merasa emosi, mulai merasa marah dengan kehidupan papa tiri saya yang semakin hari saya semakin dewasa. Papa tiri saya tidak menyukai saya, sudah mulai tidak mengasihi saya dalam kehidupan saya pada waktu itu. Makanya ketika itu saya meninggalkan rumah ada sekitar 2 minggu. Nah, mungkin para anak-anak Tuhan yang sudah menyaksikan saya, di mana perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, di mana dia bisa melihat Tuhan Yesus, dan di mana. Nah, ini saya akan lanjutkan lagi. Nah, selama 2 minggu saya keluar dari rumah orang tua saya karena saya sudah merasa tidak disayang, sudah mulai dibenci, dan sudah mulai banyak timbul larangan-larangan, jangan begini, jangan begini. Nah, saya pada waktu itu sebagai seorang anak muda yang
ya mungkin butuh kasih sayang sebagai seorang papa pada waktu itu kan sudah mulai hilang. Kenapa? Karena papa kandung saya meninggalkan mama pada waktu itu, dan tapi saya tetap setia pada waktu itu karena selama kalau papa tiri saya, papa yang kedua marah itu, dia selalu kamu pulang ke papa kamu karena papa kamu kan uh, gini gini gini, dan mama pun juga demikian, kalau mama marah ya gitu. Jadi pada akhirnya uh, mereka berdua itu tidak tahu bahwa sebenarnya saya ini sudah melekat dengan ajaran dari agama papa kandung saya, yang maaf sebagai seorang Islam dan Muslim. Tapi akhirnya saya pergi meninggalkan rumah selama 2 minggu, lalu pergi ke tempat bergaul dan sesuatu hal-hal yang bagaimana, dan akhirnya singkat cerita saya bertemu dengan seorang wanita pada waktu itu. Wanita yang saat ini sudah, puji Tuhan, sudah menjadi istri saya. Nah, saya bertemu dengan seorang wanita, dia baik kepada saya, dan saya juga berjumpa dengan dia tidak secara kebetulan. Nah, pada waktu itu mungkin yang sedang menyaksikan penasaran kenapa saya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka jadi hari ini saya lebih detail lagi kesaksian saya. Jadi pada saat itu saya ketemu dia, maaf dia istri saya dalam keadaan hamil 4 bulan, dan saya ada rasa timbul sesuatu yang ada di dalam benak saya gini, hati saya gitu. Lalu muncullah pemikiran yang bagaimana pada waktu itu ketika kayak seperti sekilas balik tentang kisah hidup saya pada waktu itu, ketika mama saya ditinggalkan oleh papa saya dalam perut 4 bulan, sama dengan kehidupan pacar saya yang akan jadi istri saya, usianya juga 4 bulan. Nah, muncul flashback kisah-kisah saya dulu, mulai muncul gimana-gimananya. Sehingga cerita saya kenalannya cuma sekitar 1 minggu kenal. Lalu ketika saya kenal dengan teman istri saya adalah sahabat saya. Lalu ketika sahabat saya itu bercerita tentang kehidupan dia, tentang hal yang bagaimana, nah timbullah saya punya perasaan yang seperti sesuatu yang perasaan yang aneh gitu. Kok tapi padahal saya kan awalnya tidak berpikiran untuk menikah pada waktu itu, dan akhirnya singkat cerita saya kembali pulang ke rumah orang tua saya, papa kedua saya, dan itu sekitar jam 12 malam. Mereka belum tidur, berdua dengan 2 adik saya. Mereka belum tidur karena mereka menunggu saya dan saya pulang. Nah, ketika saya tunggu waktunya lebih agak naik ke atas lagi, lebih malam lagi, kedua adik saya tidur. Nah, saya memanggil kedua orang tua saya, papa kedua saya dengan mama. Saya bercerita seperti ini. Karena papa saya panggil papi. Papa kedua saya panggil papi. Papi, saya mau kawin, saya mau menikah. Lalu mama kaget. Kamu mau kawin? Selama kamu menghilang 2 minggu, kamu mau menikah? Lalu saya jawab begini, maaf, saya tidak tahu apakah saya berdosa atau tidak. Lalu saya ngomong kayak gini, wanita yang saya mau nikahin sedang hamil 4 bulan itu adalah anak saya. Salahkah kira-kira kalau saya mau menikahi dia? Karena dia hamil 4 bulan. Lalu ketika pada saat itu, mama kaget, papi saya kaget. Lalu mereka berdua bilang kayak gini, suku mana? Saya bilang dia asli suku Makassar. Lalu Malino, kayak gitu. Nah, mereka kaget. Kenapa kamu bisa berani kayak gitu hamili anaknya orang? Saya ngomong gimana bahwa saya harus menikahi dia. Nah, singkat cerita, istri kamu apa? Calon istri saya muslimah. Sama dengan kamu. Dengar ya baik-baik.
Istri kamu apa agamanya? Istri saya Muslim. Sama dengan kamu. Mama saya bilang kayak gitu. Sama dengan kamu. Saya bilang, iya, sama dengan saya. Nah, singkat cerita, mereka berdiam diri saja, berdiam. Lalu pada besok paginya, mama saya bangun dan berbicara gini, kamu ajak dia datang ke rumah, kita bicara baik-baik. Nah, keesokan harinya saya jemput dia, dan semua, bukan cuma saya berempat saja, berenam dengan dua adik saya, tapi semua warga kaget pada waktu itu ketika saya membawa seorang wanita dalam keadaan hamil. Mereka bertanya-tanya, lalu saya ngomong bahwa istri ini calon istri saya karena dia hamil, makanya saya mau menikahi dia. Nah, ini bukan cuma satu orang, tapi seluruh warga yang ada pada waktu itu yang menyaksikan saya. Nah, singkat cerita saya ketemu ada ketua RT dan ada ketua RW masuk ke dalam rumah, lalu saya berbicara tentang saya mau menikahi ini mah. Ini namanya Sri Kesumawati. Lalu cerita-ceritalah kami banyak kali lebar, dan pada akhirnya istri saya bilang iya mau menikah. Nah, sehingga cerita istri saya sudah pulang, saya kembalikan dia ke rumah. Lalu sorenya mama bertanya sama saya, Fikram, sebenarnya iya, bahasa Makassar itu kalau bahasa iya, Fikram, mama enggak punya uang nak. Kamu lihat keadaan kita toh, mama enggak punya uang. Jadi seperti apa? Oke, jadi gimana? Jadi itu bapakmu juga enggak ada uang. Karena kau tahu toh gajinya seperti apa? Nah, saya bilang, iya. Jadi sebaiknya saya seperti apa, Mak? Nah, Mama punya nasihat yang luar biasa sampai hari ini saya masih ingat. Mama bilang kayak gini, coba kau pulang ke rumahnya bapakmu, kau tanyakan, karena biar bagaimana, oke, dengar ya, biar bagaimana dia adalah papamu. Sedangkan yang sekarang ini dia itu memang papamu, tapi papamu yang kedua. Dia tidak ada haknya untuk menikahkan kamu. Ya kalau kamu sampaikan kepada papa kamu dengan semua rumpun keluarganya, mungkin mereka bantu kamu. Oke, saya turuti perkataan mama saya pada waktu itu. Saya pergi, saya datang, walaupun saya walaupun itu saya ada yang terima, ada yang tolak. Karena memang pada waktu itu almarhum papa kandung saya sudah menikah. Nah, singkat cerita, saya ketemu dengan tante saya, umi saya. Karena tante saya itu harus dipanggil umi. Kalau om, abah, papa, abah juga. Karena maaf, saya ada sedikit keturunan Arab. Jadi bapak saya umi, abah, tante umi. Nah, saya cerita bahwa saya menikah, saya belum ketemu dengan papa kandung saya belum ketemu. Tapi ketika itu mereka sama ada nenek saya. Dia bilang, kenapa kamu harus datang ke sini? Jadi saya ngomong, kan papa saya ada. Jadi bapak kamu udah di sini, kamu cari dia di kantor polisi situ. Karena papa saya seorang polisi. Nah ketika saya datang, ketemulah sama papa saya di situ. Saya bilang kayak gini, Pak, saya mau menikah. Kayak gitu, saya mau kawin. Dia kaget. Kenapa kamu mau kawin? Ya kan saya sudah dewasa, usia saya sudah usia saya sudah 20 tahun. Itu tahun 2006. Usia saya sudah 20 tahun. Jadi saya mau menikah. Bisa enggak saya minta tolong sama kita? Bantu saya untuk saya menikah. Kan kalau saya menikah dalam adat Bugis Makassar itu seperti apa? Mungkin teman-teman yang sudah menyaksikan tahu pernikahan Bugis Makassar itu seperti apa, biayanya pasti besar banget. Besar sekali kayak gitu. Nah ketika bapak saya bilang gini, oke, saya bantu kok. Biar sedikit oke, saya bantu. Nah singkat cerita, sudah masuk malam, saya pulang lagi ke rumahnya mama, ke bapak kedua. Tidak secara langsung, disinilah pembuktian Tuhan. Tidak secara langsung, mama saya tanya ke saya, seperti ini, nak Fikram,
betulkah kamu mau menikah? Betulkah itu anakmu, nak? Saya bilang, iya saya mau menikah dan iya saya harus bertanggung jawab bahwa itu anak saya. Dia cerita sama saya gini, saya sayang kok nak, sama saya pada waktu itu. Saya sayang kok, bisa enggak saya minta satu saja sama kamu. Saya bilang, apa nak? Kalau kau menikah, saya minta sama kamu. Kamu harus menikah Kristen. Kamu masuk Kristen lah. Mama tanya kayak gitu. Saya ketawa. Kok bisa gitu. Dalam hati bilang, kok mama suruh saya menikah Kristen. Nah pacar saya Muslim dan saya juga. Kan gitu ceritanya. Nah pada saat itu, ya ketika itu mama bilang, karena tidak ada yang dapat membantu kamu. Tidak ada yang dapat bantu kamu untuk menikah karena kita tidak ada apa-apa, tidak ada uang, apa dan sebagai berikutnya, apalagi Bugis Makassar kan gitu. Jadi saya ngomong ada bapakku yang mau bertanggung jawab di pernikahan saya, ada bapakku. Ini pakai bahasa Makassar, ada bapakku. Lalu pesannya yang kedua mama, kalau kamu percaya dengan Tuhan Yesus kamu dalam masa kesulitan, kamu bicara saja sama dia. Kamu terserah kamu bilang apa. Nah, saya pegang perkataan itu. Besok paginya, saya datang ke kantor polisi temui bapak saya. Ternyata bapak saya tidak bertanggung jawab. Tidak mau membantu saya, tidak mau menikahkan saya. Malah dia bilang, bapakmu kan ada. Kan dia yang besarkan kamu. Saya dengar pada waktu itu sakit loh, sakitnya di sini. Sakit dengar pada waktu itu. Lalu saya pulang, kecewa, pulang menangis. Lalu saya bilang sama mama, sama papi, mak, tidak mau bertanggung jawab bapakku. Dia bilang, yang seharusnya bertanggung jawab itu kamu menikah, itu bapakku, papiku. Jadi bagaimana ini nak? Mama bilang, karena saya dekat dengan mama saya gitu. Mama bilang gini, jadi gimana? Jadi gimana ini anaknya orang? Kau sudah hamili, usianya 4 bulan, dan gimana-gimana. Jadi, saya pada waktu itu pusing juga. Pusing. Dan akhirnya, masuk malam. Saya belum tidur malam. Malamnya saya belum tidur. Saya ikuti sarannya mama aku. Nah, kau harus menikah. Kalau kau menikah, menikah Kristen, kau ajak Kristen masuk Kristen, dan kau juga masuk Kristen. Nah, ada pesannya itu yang kedua, bahwa kalau kamu dalam masa-masa kesulitan atau dalam masa-masa apa, kamu tanya saja sama Tuhan Yesus. Kau berbicara dengan dia. Kalau kamu percaya, dia akan membantu kamu. Nah, malamnya saya tidak berdoa. Saya cuma ngomong kayak gini sekarang yang saudara-saudara yang dikasih Tuhan menyaksikan apa yang saya katakan. Saya cuma ngomong sambil pegang dada gini. Tuhan Yesus, kalau kamu memang Tuhan, saya cuma ngomong kayak gitu. Kalau memang kau suruh saya masuk Kristen, kasih maka bukti. Dengar baik-baik. Kasih mak bukti. Kalau kau suruh saya masuk Kristen, sama seperti mamaku, kalau ada apa-apa, kau berbicara sama Tuhan Yesus. Nah sekarang saya bicara sama kau ini Yesus. Kalau memang kau Tuhan, saya mau lihat buktimu. Kau permudahkan semuanya saya bisa menikah. Dan saya juga mau dengar, karena istri saya akan menelpon besoknya. Jawabannya iya atau tidak pada waktu itu. Nah, buktikan Mi, kalau memang kau memang Tuhan buat saya akan ikut Kristen. Ya,
Saya ngomong kayak gitu, saya ngomong tidak bicara lewat hati, ngomong. Tapi hati saya bilang, saya tidak mau masuk. Kalau saya sudah menikah, saya pasti akan Islam, tetap Islam. Dan pada waktu besok paginya jam 9 atau jam 10, tiba-tiba ada suara telepon tetangga saya. Karena di zaman saya 2006 itu pada waktu itu cuma wartel dengan telepon tetangga yang kami gunakan untuk telepon-teleponan ke keluarga. Tiba-tiba perempuan yang sekarang jadi calon istri saya telepon. Lalu tetangga panggil saya, Fikram, ada cewek cari kok. Saya bilang, di mana? Lewat telepon. Oh iya, saya bicara sama ini perempuan yang jadi istri saya. Dia bilang gini, Fikram, ya saya mau menikah, saya mau kawin sama kau. Tapi setelah kita menikah, kita cerai ya. Itu loh, dia bilang kayak gitu sama saya. Setelah kita menikah, kita cerai. Saya bilang, ya oke, gak apa-apa. Kan gitu. Nah, saya tanya, mama aku bilang begini, kamu mau gak menikah Kristen? Mama aku bilang, kayak gitu. Nah, dia sempat ada mungkin sekitar 5 menit berpikir. Dia bilang, nah, saya cuma dengar kayak gini lewat telepon. Kamu mau nggak menikah Kristen? Kau masuk Kristen, saya masuk Kristen. Kita sama-sama menikah Kristen. Nah, tidak tahu secara kebetulan atau gimana, dia langsung bilang kayak gini. Ya udah, saya mau masuk menikah Kristen. Tapi setelah kita menikah, kita cerai, nah? Oke, saya lanjut. Akhirnya singkat cerita, istri saya mau. Perempuan itu mau, yaitu yang menjadi istri saya sampai sekarang. Saya sudah punya 3 anak. Nah, akhirnya saya lari, saya tanya mama, Mak, dia mau menikah Kristen dan kami berdua sama-sama masuk Kristen. Nah, bukan cuma itu saja syaratnya loh kalau kita masuk Kristen. Nah, ketika pada waktu itu mama bilang betul Ji. Saya pakai bahasa Makassar lagi nih. Betul Ji. Iya. Nah, dia bilang ya udah. Tapi di mana kau mau menikah? Kau tidak pernah ke gereja. Kamu tidak pernah masuk gereja. Mama bilang. Saya bingung juga. Nah, akhirnya papiku bilang begini. Kan adikmu kan rajin gereja. Kau coba tanya. Jadi saya tanya adikku, almarhum adikku. Namanya adikku Yeri. Saya bilang, Yeri, bagaimana caranya orang menikah Kristen? Saya ngomong, dia juga kan masih muda karena dia tidak tahu juga. Jadi dia bilang, begini saja. Besok kan lusa kan hari Minggu. Iya. Pergi maki dulu gereja. Bawa itu pacar tak, baru tanya-tanya maki saja, cari tahu maki saja di pendeta toh. Oke. Saya ikuti saya ajak pacarku, saya telepon dulu. Saya telepon lewat wartel. Saya tanya pacarku kayak gini. Namanya dulu kan dia pacar saya pakai nama samaran, namanya Ica. Padahal namanya Sri. Ica, kamu mau nggak saya ajak besok ke gereja? Kalau kau mau, saya jemput kok besok kan Sabtu, besok malam. Kau nginap di tempat saya, kita pagi-pagi ke gereja karena ibadahnya jam 7:30. Jadi iya, dia mau. Nah, jadi ketika sudah masuk malam, saya tanya lagi tentang yang mama saya suruh. Saya bicara lagi sama ini yang sekarang jadi Tuhan saya. Saya bilang kayak gini, Yesus, yang pertama kamu sudah tolong saya, kamu bantu saya. Oke, yang kedua ini tolong lancarkan langkah saya karena lusa itu saya mau ke gereja. Kalau memang kau mau tolong saya akan masuk Kristen. Saya ngomong gitu lagi. Itu yang kedua kalinya. Saya masuk Kristen. Nah, akhirnya besoknya bila istri saya bilang kayak gini,
Kayaknya saya tidak bisa datang karena banyak sesuatu hal dan sesuatu hal. Nah, seperti itu singkat ceritanya. Nah, saya sudah mulai kecewa tentang apa? Tentangnya muncul semua itu dari papa saya, papa kandung saya, dan juga salah satunya Yesus. Tapi sahabat yang dikasih Tuhan percaya atau tidak? Tiba-tiba perempuan yang namanya yang sekarang jadi istri saya itu datang. Dia telepon saya, jemput dia. Lalu saya kaget. Ya, saya bilang mau dijemput kemana? Tapi dia datangnya sekitar jam 9 malam. Istri saya ada kok, nanti dia sebentar dia bersaksi. Nah, saya jemput dia malam jam 9. Saya jemput, saya rental motor pada waktu itu. Lalu saya jemput dia dan sampai di rumah. Saya tidak bilang, oh luar biasa, Yesus luar biasa apa tidak. Karena saya sudah tidak sadar kayak gitu. Jadi saya sudah tidak ingat. Dia datang, cerita bermalamlah di rumah. Karena rumah kami pada waktu itu bukan dalam bentuk rumah, tapi dalam bentuk kos-kosan. Karena papa tiri saya bangkrut karena sesuatu hal, sehingga kami harus tinggal di bawah rumah. Orang yang punya rumah tinggal di atas, kami di bawah. Jadi ukurannya cuma ya seperti ini yang kalian lihat sekarang, kayak begini. Ini tempat tinggal saya. Ini ukurannya seperti ini. Kami kami tidur di situ, kami makan di situ, ruang masak juga di situ, dan kamar mandi tidak ada. Jadi kami mandi di situ, cuma dipelet dengan sarung kayak gitu. Itu rumah orang tua saya. Nah, saya jemput istri saya, bermalamlah kami. Nah, besok pagi kami ke gereja. Nah, kami ke gereja pagi-pagi. Gereja, nama gerejanya saya tidak usah sebut panjang, tapi belakangnya saya Gereja Tabernakel, Kabar Mempelai, ya gitu ya. Nah, singkat cerita, saya sama istri jalan ke gereja itu. Nah, semua kan biasa kalau orang pertama kan jemaat yang baru kan biasanya diberikan salaman-salaman, lalu bertanya namanya siapa, tinggal di mana, dari mana. Nah, mereka pun juga seperti itu, mereka bertanya setelah selesai ibadah. Halo, ini jemaat baru ya? Ya, dari mana nama? Ya, saya bilang nama saya Fikram Rauf. Lalu istri saya bilang namanya Sri Kesumawati. Nah, mereka kaget. Siapa yang antar ke gereja? Ya, saya bilang adik saya. Siapa adiknya? Saya bilang adik saya namanya Yeri. Yeri siapa? Yeriko. Nah, jadi dibilang, oh ini kakaknya. Siapa? Iya, saya kakaknya. Oh, dia bilang, dia cuma bilang selamat ya sudah datang ke gereja. Iya. Lalu singkat cerita, saya pergi ke kantornya, kantor kan gereja, rumahnya pendeta dengan kantornya dalam satu lingkungan. Nah, saya berbicara lah sama bapak pendetanya, almarhum, karena beliau sudah meninggal. Tapi 2006 dia yang layani kami. Nah, saya bertanya, bapak pendetanya bilang, iya kenapa? Ya saya dengan Fikram, saya kakaknya Yeri. Saya mau minta tolong Pak, saya mau menikah. Lalu dia bilang, oh iya bisa. Lalu menikah. Lalu dia tanya, kamu asal gereja mana? Saya kaget sambil ketawa, sambil lihat itu. Saya bilang, aduh maaf Pak, saya belum pernah ke gereja. Maaf Di, saya belum pernah ke gereja. Lalu apa ya? Oh, jadi belum pernah ke gereja? Tidak, iya, belum pernah ke gereja Pak. Oh, jadi seperti itu, iya. Jadi dia belum pernah ke gereja. Dia tanya, jadi ini pasangan kamu juga belum pernah ke gereja? Iya, tidak pernah ke gereja dan belum pernah ke gereja baru ini. Nah, bapak pendetanya kaget. Lalu ini calon istri saya, dia Muslim juga Pak, sama seperti saya. Dia kaget apa?
oh kamu Muslim? Iya. Dia kaget. Nah, adik kamu Kristen, kenapa kamu bisa Muslim? Nah, saya cuma bilang itu, ya saya Muslim Pak. Gitu. Nah, akhirnya uh, dia sempat diam, beli almarhum ini sempat diam, lalu uh, dia suruh kami datang hari ini Minggu, dia suruh kami datang hari Rabu, karena hari Rabu itu adalah doa 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 pujian dan penyembahan pada waktu itu. Nah, saya ikut, saya datang, tapi saya datangnya setelah selesai ibadah. Saya datang sama ini calon istri. Saya datang lalu bertanya, Nak Fikram, Om akan nikahkan kamu, tapi dengan syarat apa? Kamu datang ke gereja bawa kemeja putih, celana panjang hitam. So ya, kamu dibaptis ya. Saya saya ketawa. Saya maksudnya saya ketawa bilang, aduh, saya dibaptis. Iya, jadi saya bilang, ya oke oke, iya oke oke, saya terbata-bata kayak gitu, iya iya siap siap siap, kayak gitu. Lalu itu saya tanya, kamu Sri, kamu ikut juga ya hari Minggu ibadah, kamu siapkan baju putih dengan rok warna hitam. Jadi karena dengan apa? Ini saya bilang iya, iya mau. Nah, akhirnya kami banyak anunya. Lalu beliau cerita, kalau kamu menikah, mungkin Fikram ada saksinya toh? Nah, iya ada mama sama ada papi. Oh iya. Nah ini calon istri kamu siapa? Dia melamun, istri saya melamun. Akhirnya saya bilang gini, ada kok Pak saksi, yaitu tante saya, walaupun bukan tante tapi ada hubungan keluarga 3 kali katanya yang akan jadi saksi. Nah, singkat cerita kami pulang saya berbicara di jalan sama calon istri, saksinya siapa? Ini tante. Oke, kita pergi sana nah, ketemu tantenya. Nah, ketika ketemu tante sempat marah, tapi dalam hati saya bilang kayak gini, dia marah enggak bisa, saya enggak mau jadi saksi, saya takut jadi saksinya kalian menikah, saya enggak mau. Jadi saya bilang kayak gini lagi, Yesus, ini yang ketiga kalinya lagi saya minta, lulukan hatinya, biar dia jadi saksi saya, jadi saksinya istri saya, calon istri saya, kayak gitu. Karena uh, buktikan buktikan mujizatmu. Dan akhirnya singkat cerita, kalau tidak salah kami menikah tanggal 20 2 tanggal 21 bulan 12. 21 bulan 11 ya? Oh, tanggal 21 bulan 8, Pak. Saya menikah tanggal 21 bulan 8, ya. Karena anak saya lahir tanggal 21 bulan 11 2006. Beda 21 di 21 bulan 7. 21 bulan 7. Pas kita menikah kan sudah malam tahun baru. Malam pesta rakyat. Ya, saya lagi membahas cerita sama istri. Ya, jadi tanggal 21 bulan 8 saya menikah 2006. Akhirnya tantenya telepon. Nah, dia bilang, iyo, dia mau menikah jadi saksi karena kasihan, karena sudah usia perutnya calon istri saya sudah masuk 4 bulan. Anak saya lahir bulan 11. Berarti dari bulan 7, pokoknya 9 bulan lah kayak gitu. Jadi singkat cerita, pada akhirnya mama saya bilang kayak gini, semuanya setuju juga. Iya. Nah sekarang bagaimana Mina? Apa? Kalau kau menikah di gereja kan harus butuh uang. Kita enggak punya uang. Itu mama tanya lagi kayak gitu. Kita enggak punya uang. Nah pada dan juga istri itu, calon istri mau pakai baju apa? Enggak mau dia pakai baju apa? Kau pakai baju apa? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ini lagi mujizat Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dengan istri dalam pernikahan saya. Saya bicara lagi, saya tidak berdoa, saya bicara. Lalu saya bilang kayak gini, saya sudah mulai pakai gini, Tuhan Yesus, ini bukti cinta kasih-Mu dalam kehidupan saya. Saya tidak lama lagi saya akan menikah tanggal 21 bulan 8. Kira-kira apakah kamu bisa membantu? Saya ngomong loh, tidak berdoa, saya ngomong. Bisa bantu saya lancarkan pernikahan saya. Sedia, saya tidak punya uang. Saya bagaimana? Istri saya tidak punya uang, mau beli bukan beli baju, mau sewa baju pernikahan. Lalu saya juga tidak punya jas hitam. Gitu. Dan akhirnya apa? Sudah tanggal 21 atau tanggal 19 Desember ada mujizat yang luar biasa. Mujizatnya itu apa? Saudara dari almarhum mama saya bilang gini, hey Vikram, ya, kau mau menikah kah? Kau mau menikah? Iya, saya mau menikah. Apa yang kamu butuhkan? Sepatu pantopel, kemeja putih dengan jas hitam. Nah, saya bilang, celana kainmu ada sih? Ada sih celana kainku. Dan akhirnya dia bilang apa? Oke, kamu datang besok tanggal 20. Kau ambil saya kasih kok. Nah, itu satu luar biasa. Nah, akhirnya apa? Saya pinjam tanggal 20-nya dan akhirnya apa? Tanggal 21-nya ternyata calon istri saya itu ada berkatnya, tiba-tiba ada berkatnya melalui apa tabungannya. Kan istri saya itu ada tabungannya sebesar 50 juta pada waktu itu. Setiap bulan dia terima bunga banknya dan akhirnya apa? Dia pakai bunga banknya untuk sewa baju pernikahan. Semuanya lengkap. Tuhan Yesus sediakan. Dengan satu hal lagi, ada makanan yang sebanyak 100 pieces makanan itu. Ternyata papa tiri saya itu ada berkatnya juga. Lalu dia pesankan makanan di restoran. Ya, di Makassar pada waktu itu restoran Babuden sangat terkenal. Jadi restoran Babuden yang membawa makanan. Ini sudah hariannya. Dan juga tiba-tiba tanggal 20-nya, besoknya hari ya, Pak Pendeta telepon tetangga. Dia bilang begini, nah Fikram, nggak usah nih kayak di gereja. Biar om saja datang sama istri, sama jemaat. Itu mujizat Tuhan lagi yang luar biasa. Dan pada akhirnya apa? Saya diberkati di rumah bukan di gereja. Pernikahan saya disaksikan banyak orang, tetangga-tetangga, karena tempat tinggal saya itu jalan yang bisa dilalui mobil 2, bukan jalan raya tapi jalan seperti itu. Dan semua tetangga datang melihat dan mendengarkan pemberkatan nikah kami, bahwa istri saya masuk Kristen, saya masuk Kristen, dan sempat tetangga saya ada sedikit bibirnya agak bengkok kayak gitu, nggak senang lah karena saya gimana. Nah, Tuhan memberikan bukti janjinya terhadap saya. Saya ada gaun pengantinnya istri saya, ada makanan, ada Bapak Pendeta bawa surat surat baptis 2, lalu surat pemberkatan nikah, lalu surat catatan sipil. Nah, itu Tuhan luar biasa. Nah, disitulah saya yakin bahwa ternyata memang Tuhan Yesus itu memilih saya untuk menjadi pengikutnya bersama istri saya. Itu ada bukti-bukti kasih yang luar biasa pada waktu itu. Saya merasa saya menangis. Kenapa? Karena keluar saudara-saudara mama saya datang. Walaupun cuma 3 orang, tapi saya sangat luar biasa. Saya sangat senang bahwa ternyata saudara keponakannya mama itu datang melihat saya menikah pada waktu itu. Bahkan tetangga-tetangga yang, karena kami tinggal di sekitar situ, kami Kristen sendiri. Tetangga itu Muslim, lalu ketua RT baik, ketua RW baik,
mereka menyediakan kami, karena pada waktu itu saya belum ada KTP. Istri saya ada, saya belum ada KTP. Dengan apa, mereka yang nguruskan KTP saya tentang menikah. Lalu dia bilang kayak gini, di KTP kamu nama kamu Fikram, kamu bikin, saya bilang jangan dulu, jangan dulu. Nanti saya setelah selesai menikah, barulah saya buat KTP. Oh ya oke, nah. Jadi semuanya itu luar biasanya Tuhan. Istri saya diberkati melalui itu apa? Bunga itu bilet ya. Dengan apa? Lalu ada juga yang pinjamkan kami uang untuk dia beli sewa gaun pengantin dan alat make upnya semuanya. Jadi kayak gitu. Dan akhirnya semua Tuhan luar biasa. Kami akhirnya diberkati dan menikahlah kami. Nah, singkat cerita, kuasa Tuhan lebih nyata pada waktu itu adalah ketika saya sama istri ke gereja. Ada acara KKR yang saya harus sebut pengkhotbahnya itu marganya Pardede dari Jakarta. Nah, KKR pada waktu di gereja itu juga Tabernakel. Nah, saya datang sama istri hujan gerimis. Lalu saya datang, mereka semua KKR. Lalu ada acara yang namanya saya mendengar suara Tuhan, pendetanya bilang, ada yang dia mau temui. Dia ngomong. Jadi saya mengundang jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri di atas kursinya, dan yang mau maju ke depan, ayo kita maju ke depan. Nah, jemaat pada waktu itu maju semua. Yang kecuali oma-oma dan opa-opa tidak maju karena mungkin sudah tua. Nah, saya duduk paling belakang, paling ujung gereja, dekat jendela, sama dengan gambar yang saat ini saudara-saudara yang dikasih. Saya duduk paling belakang dekat jendela sama istri. Nah, semua orang pada waktu itu mereka berdoa, mengangkat kedua tangan begini sambil mereka menangis teriak-teriak, oh haleluya haleluya kayak gitu. Nah, saya ditegur, dia bilang gini, Fikram, sudah ya, naik, ayo naik ke atas. Saya bilang enggak usah, dengan gaya enggak jadi. Saya bilang enggak ji, oh ya Pak. Jadi mereka naik semua. Saya sama istri di kursi G2, kursi duduk. Nah, disinilah Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Tiba-tiba ada sosok yang seperti orang, tapi dia bercahaya dari ujung orang didoakan dari arah ke sana, dia turun, lalu dia jalan. Saya lihat begini terus, apa ini? Saya bertanya kayak gitu, ini apa ya? Kok jalan ke saya dengan pelan, dia jalan. Sosok kayak manusia. Memang ada gambaran manusianya, tapi tidak ada rupanya, tidak ada kulitnya, tapi cahaya putih. Cahaya putih yang kayak yang selalu saya bilang kayak Philips gitu, lampu Philips. Nah, dia jalan. Nah, tiba-tiba saya berdiri. Saya berdiri begini. Saya lihat tidak datang, dan akhirnya cahaya itu datang, dia pegang pundak saya. Lalu dia kayak seolah-olah kayak gimana? Dia peluk tapi dia pegang kepala saya. Dan akhirnya apa? Tiba-tiba saya jatuh. Bukan pingsan, tapi saya jatuh. Berdiri langsung jatuh. Tak. Saya berlutut. Lalu muka saya itu cium itu lantai gereja. Saya tutup muka saya dengan di depan cahaya itu. Lalu saya menangis. Menangis karena apa? Karena dosa-dosa saya. Karena semua itu dosa yang timbul dalam pikiran saya muncul dengan mata ini. Mata saya itu tertutup kayak gini. Itu kesalahan jalan lalu ganti-gantian lagi jalan, lalu jalan lah. Saya menangis sambil teriak kayak anak-anak gitu. Kalau orang Makassar bilang kayak gitu, ngesan kayak gitu. Nah, semua orang pada waktu itu lihat saya, istri saya juga mungkin lihat, dia bingung atau gimana, udah tahu lah. Pokoknya keadaan saya kayak gitu. Nah, tiba-tiba saya menangis, lalu menangis, saya bilang ampun, saya minta ampuni saya Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya ngomong kayak gitu, ampuni saya Tuhan Yesus, ampuni. Saya teriak. Lalu setelah itu cahaya itu pegang saya, lalu dia angkat saya berdiri. Iya, saya berdiri.
dengan air mata gimana. Lalu orang saya buka mata yang lihat saya itu dia balik semua ke saya. Lalu ada majelis gereja itu panggil saya, ayo kita naik ke atas Fikram. Ya saya dengan langsung jalan ke atas. Tapi sebelum saya didoakan, maaf, nama saya Fikram Rauf, nama asli saya itu, nama kecil sampai saya usia 20 tahun pada waktu itu tetap nama saya Fikram. Bahkan kalau saya keluar, saya jalan ke tempat saya tinggal, mereka tuh panggil saya Fikram. Bahkan teman-teman gereja saya panggil Fikram karena saya pakai nama Fikram kalau sehari-hari saya tidak pernah pakai nama Yeskel. Nah, tiba-tiba ada suara yang begitu besar tapi tidak keras, tapi dia manggilnya gini, Yeskel, Yeskel. Saya sempat menoleh kayak gini, yang dipanggil ini siapa? Saya colek itu yang pakai jas hitam, pakai kemeja, tanya, Pak, Bapak yang dipanggil ya? Nama Bapak Yeskel ya? Dia bilang enggak. Nah saya bilang, saya bukan Yeskel, nama saya Fikram. Kan ngomongnya gitu. Dia cuma bilang, saya cuma bilang ada suara panggil saya. Tapi nama saya Fikram, bukan Yeskel. Saya bilang kayak gitu. Nah, mungkin pada waktu itu mungkin orang mulai kayak gini, kaget, bingung. Tuh, lalu saya fokus lagi, saya tutup mata. Nah, nama yang terakhir itu bilang, Yeskel. Nah, saya buka mata kaget. Lalu tiba-tiba Pak Pendeta Pardere di atas mimbar turun dan menghadap ke saya. Dan dia peluk saya. Dia berkata kayak gini, selamat, Tuhan memilihmu. Tetaplah bertahan dan jadilah hamba Tuhan. Begitu. Ucapan terakhir itu. Nah saya peluk, kan dia peluk saya gitu. Lalu saya nangis. Lalu setelah nangis, saya disuruh kembali ke tempat. Saya masih keluarkan air mata, duduk sama istri saya mungkin kaget toh, heran-heran karena belum pernah dia mungkin lihat gitu, apalagi saya. Jadi, nah itulah Tuhan luar biasa pada waktu itu, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memilih saya. Saya tidak tahu Tuhan mau jadikan saya apa, hamba Tuhan atau gimana, saya tidak tahu. Tapi ketika saya keluar dari pintu gereja, saya berboncengan dengan istri. Pada waktu itu motor masih ada. Nah, pada waktu itu saya keluar dari pagar, jalan pelan-pelan. Saya cuma jalan pelan-pelan begini, berpikir tadi itu siapa? Aneh, kenapa aneh? Lalu saya bertanya sama istri, saya tadi kenapa? Kan gitu. Nah, singkat cerita belok, tiba-tiba saya menoleh ke atas. Lalu setelah menoleh ke atas, langsung ada pujian yang yang tidak pernah saya dengar. Itu walaupun itu orang bilang itu pujian selalu kami dengar kalau saya bersaksi di gereja. Nah, tapi itu lagu belum saya pernah dengar. Ya itulah muncullah kata haleluya itu dengan dengan pujian bunyi haleluya, 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 dan itu terus sampai ke depan rumah saya. Nah, pada malam itu kan malam pesta rakyat, ramai orang karena kan bukan daerah perkampungan tapi daerah padat penduduk pada waktu itu. Saya pulang sampai di pintu rumah. Ketika itu saya lagi lihat langit, lalu ada langit itu kayak seolah-olah terbelah gitu. Itu penglihatan saya, bukan penglihatan orang lain, tapi itu penglihatan saya secara pribadi. Saya lihat langit terbelah, lalu ada sekumpulan banyak orang yang di atas itu, lalu tidak tahu dia loncat turun, dan dia kayak cahaya turun lalu datang ke saya. Nah, disitulah saya tiba-tiba capek, lelah, lalu tidur. Nah, secara tiba-tiba saya teriak, ampuni saya Tuhan Yesus. Nah, disitulah ada dua karakter yang muncul dalam hidup saya pada waktu. Kamu tidak boleh, kamu milik saya. Kamu harus ikut saya. Kamu milik saya karena kamu sudah berjanji. Nah, lalu suara yang kedua bilang gini, dia bukan milik kamu, dan dia adalah milik saya. Dia suaranya lembut. Dia bukan milik kamu, dia milik saya. Dia akan tetap menjadi
milik saya dan dia akan mengikuti saya. Kayak gitu, ngomong suara gitu. Dan akhirnya karena mama pada waktu itu, ya saya percaya mama saya Kristen, papa saya Kristen, tapi dia tidak tahu tentang hal yang seperti ini. Dia pergi panggil majelis-majelis di mana saya bergereja pada malam itu. Lalu tiba-tiba semua majelis datang. Itu pun juga majelis bingung, Dik. Ya, majelis ini saya bicara sama istri. Jadi majelis bingung, ada apa? Kok dia begini? Lalu gitu. Dan akhirnya malam itu saya tertidur. Besok pagi baru saya bangun. Jadi saya belajar tentang sesuatu yang baru, tentang sesuatu yang luar biasa. Itu apa? Saya pernah baca sedikit firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 kalau nggak salah, bunyinya gini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya menjadi buah kayak gitu. Jadi bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, tapi ternyata Tuhan Yesus sudah memilih saya dengan istri untuk menjadi hambanya, untuk menjadi sahabat dan temannya, dan selalu setia. Jadi saya ingat firman Tuhan itu, dan singkat cerita masih banyak yang saya perlu saksikan kebaikan Tuhan. Iya, tiba-tiba keluarga dari istri saya datang. Dia marah, dia marah. Dia maki saya di depan dia panggil di depannya orang tua saya, mama saya, bapak saya, dan ada juga beberapa tetangga dengar. Nah, di situ ujian proses dan saya dengan istri dalam pernikahan. Tante dari istri saya datang. Dia bilang, Fikram itu menikahi kamu karena uang. Fikram itu menikahi kamu karena harta. Fikram itu menikahi kamu karena banyak hal. Tantenya gitu, berani. Tantenya datang sampai orang lihat semua. Lalu mama saya ngomong sebelum dia meninggal pada waktu, karena mama saya setelah saya menikah sudah berjalan 1 minggu 2 minggu, mama saya sudah mulai sakit, tiba-tiba sakit. Saya juga tidak tahu. Nah, tante istri saya datang. Dan saya juga tidak percaya kenapa tiba-tiba istri saya menangis lalu dia bilang dia ambil saja tante ini bilet saya. Bilet yang isinya 50 juta. Itu saya kembalikan ini uang. Istri saya dalam keadaan memang menyerahkan semuanya, warisan-warisannya kepada tantenya. Ambil ini uang, ambil semua dan pergi maki. Bahasa Makassar gitu. Pergi dan akhirnya apa? Saya ngomong sama istri saya sekarang gini. Kamu pilih, kalau memang kamu mau menceraikan saya sesuai dengan peraturan kita, saya ceraikan, saya lepaskan kok. Tapi saudara sahabat yang pada saat ini menyaksikan, ternyata Tuhan membuktikan cinta kasih terhadap kehidupan istri saya. Tiba-tiba istri saya menangis besar, lalu dia berlutut loh. Dia berlutut cium kaki, dia cium kaki saya. Saya cuma bilang pulang Miko di rumahnya. Ini sudah berselang 2 minggu kami menikah, dia datang. Lalu saya bilang pulang Miko ke rumahnya orang tuamu. Karena tantemu bilangin saya harta gitu. Saya mau harta kamu. Saya bilang maaf tidak Ji. Saya ngomong gitu. Jadi saya lepaskan istri saya menangis. Saya sudah percaya mi Yesus. Dia ngomong kayak gitu. Saya sudah percaya mi Yesus. Saya sudah percaya mi Yesus. Saya tidak mau. Ambil mi hartaku. Ambil mi. Dia suruh kasih tantanya gitu. Dan akhirnya apa? Bukan cuma itu saja. Ada bukti cinta kasihnya. Tuhan istri saya ke Tuhan dengan cara apa? Dia ambil pisau di depan banyak orang, dia gini tangannya. Ini bukti cinta kasih saya. Ini buktinya saya sayang saya mau jadi Kristen. Dia potong, dia iris tangannya dan masih ada garis tangan itu. Ya, dan sampai berdarah. Dan akhirnya saya peluk istri saya. Oke. Kita sama-sama menjalani hubungan kita dengan sungguh-sungguh. Nah, akhirnya tantenya pulang dan sambil dan saya tidak tahu singkat ceritanya, semua rumput keluarga besar dari istri saya sudah membuang istri saya dan juga keluarga saya sudah tidak menerima saya karena saya sudah jadi Kristen. Jadi
sebenarnya masih banyak sih mau disaksikan melalui saya dengan istri saya. Tapi mungkin inilah yang saya bisa buktikan kepada Tuhan. Dan ada satu janji ketika Tuhan menemui saya pada waktu itu. Saya dibawa sama Tuhan di suatu suasana yang luar biasa, di suatu tempat yang sejuk, ada gunung besar, ada pohon, satu pohon, lalu rumput-rumput itu warna hijau bersih. Lalu dia bilang kayak gini sama saya, jangan takut, ikutlah aku akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kamu. Dia ngomong sama saya kayak gitu. Aku pada kali yang kedua akan datang menjemput kamu. Di mana aku naik, di situ aku akan turun. Itu bahasa sampai hari ini saya pegang. Sekalipun dalam masalah atau tantangan pencobaan dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga atau rumah tangga saya pegang itu. Yesus berjanji ke dalam hidup saya begitu. Dia akan datang pada kali yang kedua untuk membuktikan cinta kasih terhadap saya. Dia akan datang menjemput saya dan bersama-sama dengan dia. Jadi inilah kesaksian saya pada sore hari ini. Jikalau saya ada salah, saya minta maaf. Dan bagi keluarga saya yang ada di Jakarta, yang ada di mana saja, yang ada saat ada di Makassar, Jeneponto, yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya menjelek-jelekan agama, tetapi saya hanya mengatakan bahwa saya percaya Yesus, saya berjumpa dengan Yesus, dan memang benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan buat saya secara pribadi dengan kehidupan istri dan anak-anak saya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yusuf Manubulu yang telah mengundang saya, bahkan semua teman-teman yang dikasih Tuhan pada saat ini yang sudah menyaksikan kesaksian saya ucapkan banyak terima kasih, dan biarlah kesaksian saya ini semakin banyak yang menyaksikan dan semakin banyak orang-orang yang berani bersaksi di dalam kehidupannya. Oke, shalom dan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan Yesus terbukti bahwa Dia pengasih dan penyayang. Jadi bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada seorang Vikram yang tadinya dari kepercayaan yang berbeda, tapi oleh kuasa Tuhan, Tuhan menyatakan penglihatan, bahkan pendengarannya bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang berkuasa. Karena kita bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan berkuasa. Artinya kita sebut Tuhan berarti Dia maha kuasa. Dan Tuhan menyatakan diri, ya, artinya kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan dialami oleh daripada Bapak Vikram. Dan itulah sebuah pengalaman yang luar biasa bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, yang tidak hanya tertulis di dalam buku, ya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan adalah firman yang dicatat di dalam buku, ya. Jadi kalau Dia firman, maka Dia terbukti. Karena bagaimana perkataan Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah kebenaran. Gimana firman Tuhan itu bisa teraktualisasi di dalam hidup manusia? Ya dia harus terbukti dulu. Kuasa, dikatakan Dia maha kuasa. Dikatakan Dia yang ajaib, yang besar. Dan itulah. Jadi tidak terbatas kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun, Tuhan Yesus bisa menyatakan kuasanya, bisa menyatakan kasih-Nya. Bahkan Tuhan Yesus memilih dan memanggil seseorang tidak berdasarkan kebaikan manusia. Jadi di dalam Tuhan Yesus tidak dibutuhkan amal, karena Tuhan Yesus mengasihi manusia
tanpa melihat latar belakang kita, ya. Kita sekalipun tidak punya pendidikan, Tuhan Yesus tetap sayang kita. Sekalipun kita tidak punya uang, Tuhan Yesus tetap sayang kita. Sekalipun kita tidak punya harta, Tuhan Yesus tetap sayang kita. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Terima kasih buat Pak Fikram atas kesaksiannya yang luar biasa, dan saya diberkati, dan saya percaya teman-teman yang menyaksikan acara ini juga diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, singkat saja Pak Fikram, kira-kira pesan apa yang Bapak mau bagikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, yang belum percaya Tuhan Yesus? Kira-kira apa pesan Bapak supaya mereka pun bisa mengenal Tuhan Yesus? Karena hidup ini singkat, waktu kita juga singkat, jadi kita harus saling menolong, kita harus saling memberikan masukan. Siapa tahu ya bisa membantu menerangi, mencerahkan di dalam pikiran teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Fikram. Kira-kira pesan singkat apa yang Bapak mau bagi? Pesan saya bagi saudara-saudara saya yang yang belum percaya dengan Tuhan Yesus maupun yang sudah percaya tapi malu-malu untuk bersaksi pada saat ini. Bagi saudara saya yang tidak percaya, dengar baik-baik. Yesus itu tidak memilih agama kamu. Yesus itu tidak memilih kamu berdosa atau tidak, tapi Yesus memilih kau karena pribadi kamu. Yesus masuk dalam kehidupan kamu sama seperti saya. Yesus datang mengunjungi saya melalui pada saat saya ke gereja sama istri. Dia datang, dia peluk saya. Lalu yang kedua, dia bersuara memanggil saya Yehezkiel. Yang ketiga, dia datang lagi dan berjanji untuk bersama-sama dengan saya untuk naik bersama-sama dengan dia ketika dia pada kali yang kedua. Jadi firman Tuhan bagi kita bilang ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Berarti bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang telah memilih saya untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya yang taat dan setia sampai akhir hayat saya. Jadi bagi saudara saya yang di luar daripada saya, sekali lagi saya bilang, Yesus tidak pernah memaksa saya untuk mengikut dia, tetapi Yesus yang telah memilih saya, dan saya percaya kalian semua pun juga akan bertemu dengan Yesus. Bagi saudara saya yang sudah mengenal Yesus tapi malu-malu bersaksi, percayalah, kamu pun juga sudah dipilih dengan Tuhan. Yuk kita bersaksi yang mungkin saat ini masih malu-malu, ragu-ragu karena saya gini mana. Tapi percayalah, bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Yesus itu yang telah memilih kamu untuk menjadi saksinya. Jadi mungkin seperti itu saja ya Pak. Saya bisa sampaikan bahwa jangan pernah ragu. Haleluya. Ya Pak. Jangan pernah ragu. Ya teman-teman, ingat waktu kita singkat, karena kalau Anda sudah mati, Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Anda akan menyesal. Karena apa? Karena firman berkata, Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, saya percaya bahwa semua teman-teman yang menyaksikan acara ini masih tinggal di bawah kolong langit. Ya, belum ada kan yang pindah di atas langit kan? Nah, kalau Anda masih tinggal di bawah kolong langit, dengarkan, jangan sampai terlambat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Dan terlalu banyak firman-firman yang lain. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Ya, berarti saya percaya lagi, saya sangat percaya bahwa yang menyaksikan tayangan ini semuanya kita adalah tergolong orang. Kalau kita tergolong orang, maka dengarkan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa
kecuali melalui aku. Ya, jangan sampai terlambat teman-teman, karena hidup ini singkat, dan kalau kita di luar Tuhan Yesus, kita mati, Anda langsung diterkam setan. Tapi kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, maka kesempatan kita untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 2, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oke? Terima kasih buat Pak Fikram. Ya, Pak Fikram. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang diberkati, mau mendukung Pak Fikram, bisa di layar deskripsi kami taruh nomor rekening beliau. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.